Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Jumpa lagi kita dalam belajar asik bahasa Indonesia. Kali ini kita belajar mengenai trik jitu menulis cerpen realistik Kota Madiun dalam cerita. Kita nanti juga belajar juga tentang contoh pembuka dan plot twist cerita biar cerita kita tambah menarik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini pada teman-teman kalian biar tambah bermanfaat. Yuk, langsung saja. Ya, jadi apa itu cerpen realistik? Cerpen realistik itu cerita pendek yang menggambarkan kehidupan nyata. Jadi, semuanya itu berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Seperti penjual pecel di Pasar Madiun, berangkat sekolah dengan bis sekolah, seperti itu. Nah, lalu ciri cerpen realistik itu bagaimana sih? Nah, yang pertama itu dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan tokohnya nyata. Guru, pedagang, teman, sekolah, latarnya jelas. Jadi kalau misalkan memang temanya tentang Kota Madiun dalam cerita, latarnya juga harus ada di Kota Madiun, bukan di Kabupaten Madiun, karena di sini Kota Madiun. Oke. Kemudian tidak ada hal aneh atau fantasi. Jadi semuanya itu real nyata karena memang tujuannya kita itu lagi membranding, mengenalkan Kota Madiun kepada pembaca. Jadi tentukan dulu latarnya, ini yang paling penting adalah latarnya. Dan pastikan kalian itu sudah kenal sama latar itu sedetail mungkin ya. Nah, lalu ini dia langkah-langkah menulis cerpen realistik. Yang pertama, tentukan tema. Nah, tadi ya, temanya tentang apa ya kira-kira? Apakah bertemu sahabat, atau perjalanan naik kereta, atau keindahannya PSC, atau edukasi tentang Kota Madiun, salah satu tempat di Kota Madiun, atau liburan ke Kota Madiun, 10 jam di Kota Madiun. Nah, silahkan ditentukan. Kemudian tentukan tokoh utamanya ya. Jadi setelah kalian dapat tema atau ide, langsung tokoh utamanya ini nanti penjual pecel namanya siapa ya kan? Siswa namanya siapa, pengemudi becak namanya siapa. Ya, ini untuk memudahkan kalian. Kemudian latar cerita. Nah, ini yang paling penting yang saya beri tanda merah. Kota Madiun berarti merupakan latar tempat. Maka latar tempat di sini harus dideskripsikan sedetail mungkin, ya kan? Kemudian latar tempat ini beri juga cari di Google, browsing mengenai latar tempatnya, informasi berita-berita tentang itu yang nantinya kalian sisipkan di dalam cerpen kalian. Bisa melalui percakapan tokoh atau langsung kalian ceritakan atau dari tindakan tokoh terhadap latar itu. Nah, ini yang penting karena kita di sini tujuannya memang untuk mengenalkan Kota Madiun pada pembaca, ya, seberapa bagusnya, seberapa uniknya Kota Madiun tersebut. Oke. Kemudian latar waktunya juga dijelaskan ya, karena yang baik itu, cerpen yang baik itu juga yang menjelaskan latar tempat, latar waktu secara lengkap agar pembaca itu lebih bisa menerima ceritanya itu lebih hidup karena latarnya dijelaskan dengan detail. Kemudian latar suasananya. Latar suasana di sini harus dibuat berbeda, jangan dibuat sama. Maksudnya bagaimana? Suasananya biasa saja, bahagia terus ya kan, atau sedih terus, harus dibuat beda-beda. Jadi mungkin awalnya tegang nih, langsung tegang, terus ada sedihnya, kemudian ada bahagia, atau justru sedih dulu, kemudian bahagia, terus tiba-tiba tegang, terus bahagia lagi. Tapi biasanya kita tahu ya kalau pembaca itu lebih suka ending yang bahagia, yang memuaskan hati mereka. Kemudian awal cerita, nah ini penting ya kan, karena awal cerita ini poin untuk menentukan pembaca itu mau melanjutkan ceritanya, mau melanjutkan baca ceritamu atau tidak. Jadi nanti kita di bagian akhir juga membahas contoh-contoh pembuka cerita yang menarik ya. Simak terus ya. Kemudian buat masalah dalam cerita. Nah, ini masalahnya, jadi tentukan masalah dan penyelesaiannya juga. Ya, ini
plot twistnya seperti apa ini ya. Penting nih plot twist, karena kalau masalah kita nggak ada plot twistnya tuh kayaknya orang tuh oh ya udahlah paling nanti endingnya seperti ini, seperti yang biasa kita lihat di FTV seperti itu kan, kita tahu ya endingnya seperti apa. Jadi lebih baik kalau ada plot twistnya, nanti juga ada contoh plot twist nih biar kalian tambah referensinya, nanti cerita saya plot twistnya seperti apa ya, nah kayak gitu ya. Kemudian tulis akhir cerita. Nah ini akhir cerita itu kejadian yang membuat pembaca puas. Contohnya Siti dan ibunya pulang ke rumah dengan senyum lega. Mereka senang bisa berjualan pecel tanpa kekurangan apapun. Jadi kayak alhamdulillah gitu loh, pembaca ketika membaca cerita kalian tuh lega gitu. Nah, ini tip menulis realistik ya tipsnya. Yang pertama yang tadi saya bilang, cari informasi dan referensi seputar cerita. Ya kan? Jika mengangkat Stasiun Madiun, maka cari informasi berkaitan dengan Stasiun Madiun dan masukkan informasi tersebut, edukasi tentang Stasiun Madiun tersebut di dalam cerita. Mungkin kapan Stasiun Madiun itu dibangun ya. Kemudian informasi berita-berita tentang Stasiun Madiun. Memang banyak sekali ya. Kalian bisa memilih yang sekiranya bisa dimasukkan di dalam cerita kalian. Oke. Kemudian gunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Gambarkan suasana tempat dengan jelas. Misalkan warna-warni taman, mohon maaf ini harusnya warna-warni taman brem atau aroma khas pecel Madiun. Kemudian setelah kerangka jadi, susun cerita semenarik mungkin terutama bagian pembuka dan plot twist, ya kan? Nah, sekarang kita mau cek dulu bagian pembuka. Oke. Nih, contoh bagian pembuka yang menarik nih, mulai dengan dialog yang menggugah, penuh misteri, konflik, dan emosi yang menarik perhatian. Cepat nak, keretanya akan berangkat sebentar lagi. Nih, suara bapak memecah hiruk pikuk Stasiun Madiun, tapi aku hanya berdiri terpaku memegang tiket yang kini tak lagi milikku. Loh, maksudnya bagaimana? Nah, ini kan akan mengundang penasaran dari pembaca untuk terus membaca cerita kalian. Kemudian latar yang hidup ya. Latarnya dibuat kuat ya. Alun-alun masih sepi. Nah, ini alun-alunnya. Pohonnya bagaimana? Nah, ini pohon beringin berdiri angkuh ya kan. Nah, di sini pohon kita ibaratkan dia seperti manusia, seolah menyimpan cerita-cerita masa lalu. Dari jauh, suara becak mulai terdengar membawa aroma pecel yang menggoda. Aku tahu hari ini bukan hari biasa. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut mulai dengan masalah langsung ya kan. Jadi masalah pertama ini uangnya hilang nih. Nah, pasti ini langsung nih. Nah, ini kata-kata itu seperti petir di pagi yang baru saja menggeliat di Pasar Besar Madiun ya kan. Pagi-pagi ada kebakaran, pagi-pagi uangnya hilang, seperti itu. Kemudian pancing dengan kejadian tak terduga ya kan, yang akan membuat pembaca penasaran. Jadi pembuka yang menarik itu adalah yang membuat orang penasaran untuk membaca ceritamu sampai akhir ya kan. Pancing dengan kejadian tak terduga ya. Di sini ada seekor kucing hitam ya kan. Anehnya di lehernya tergantung kunci kecil yang akan mengubah hidupku. Seperti itu. Kemudian memulai dengan kilas balik. Ini berarti alurnya mundur ya kan. Nah, ini tentang Monumen Kresek nih ya kan. Berdiri di Monumen Kresek 3 tahun yang lalu. Nah, kini aku kembali dengan rasa bangga membawa cerita yang berbeda. Ini bisa alur mundur, bisa alurnya maju juga bisa, tapi umumnya kalau kilas balik itu mundur. Nah, kemudian gunakan suara hati tokoh. Nah, ini kota ini selalu terasa seperti rumah, tapi kenapa hari ini aku merasa tersesat? Nah, seperti ini. Ini suara hati dari tokoh. Contoh lain, nah menggunakan kutipan atau petuah. Nah, ini nih, nak jangan pernah lupa hidup seperti pecel. Campur aduk tapi tetap enak kalau diterima dengan ikhlas. Kata-kata itu masih terngiang di telingaku ketika aku berjalan menyusuri pasar pagi ini. Nah, seperti itu ya, bisa dari kutipan, dari petuah. Tapi kalau memang dari kutipan atau petuah dari tokoh, harus disebutkan juga tokohnya. Nggak boleh kita nggak menyebutkan tokohnya. Oke.
Kemudian gunakan pertanyaan retoris. Bagaimana mungkin sebuah kota yang begitu tenang menyimpan rahasia sebesar ini? Disinilah aku di tengah jalan kecil kota Madiun sedang mencari jawaban. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi aksi dramatis nih ya. Langsung aja bunyi peluit kereta memekakkan telinga dan aku berlari sekencang mungkin menyusuri peron stasiun Madiun. Jika aku terlambat, semua usahaku akan sia-sia. Nah, seperti itu. Kemudian kejadian unik. Nah, di sini mungkin menemukan nih selembar uang 50.000 tergeletak di bawah bangku taman alun-alun. Tapi siapa sangka uang itu akan membawaku ke dalam petualangan yang tak pernah ku bayangkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini plot twist cerita yang menarik. Nah, di sini ada penolong yang tidak disangka. Ya, ini ada ceritanya, ternyata seorang pengemis ini ternyata sangat jujur, atau mungkin tukang becak yang memberikan saran bijak anak kecil dengan cara sederhananya membantu tapi tepat, ya kan. Biasanya penolongnya orang yang dulu diremehkan, tapi ternyata dia adalah orang yang penting dalam hidup kita. Nah, ini barang hilang rezeki datang, ya kan. Kita mencari barang yang hilang. Lah, yang kita temukan bukan barang yang hilang, justru ada baru lagi yang kita temukan, rezekinya datang, ya kan. Misalkan bertemu teman lama, akhirnya membantu masalahnya, menemukan peluang usaha baru saat mencari barang yang hilang, mendapatkan hadiah dari seseorang yang menghargai usahanya. Lanjut, bukan seperti yang dikira, ya kan. Jadi bisa nih kita mengira orang itu menyempetnya di jalan, orang yang menyerempet ya di jalan adalah orang jahat. Ternyata orang itu dokter yang ingin membantu, menyangka seseorang mencuri barang dagangannya, tetapi ternyata orang itu menyelamatkan barang tersebut dari pencurian. Kemudian tersesat membawa berkah. Dan kita tersesat di Madiun, kita bingung, misalkan kita bingung mau cari tugas ya. Kita kayaknya ke sana aja. Misalkan kita mau ke pasar, kok nggak dapat-dapat. Oh, malah dapatnya PSC ya, seperti itu contohnya. Atau dapat tempat bersejarah, ya kan, yang memberikan kita wawasan baru. Kemudian langsung masalah yang berputar kembali, ya kan. Di sini misalkan dicontohkan lagi, dia merasa masalahnya selesai, tapi di akhir cerita masalah baru muncul karena kesalahan kecil. Contoh, setelah kehilangan tiket kereta dan membelinya lagi, ternyata tiket pertama sudah ditemukan di kantong jaket. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian rahasia yang terbongkar. Nah, di sini bisa juga penjual pecel yang sering dia beli ternyata adalah kerabat jauhnya. Nah, seseorang yang membantunya diam-diam selama ini adalah sahabat lama yang ia lupakan, dan monumen yang ia lewati setiap hari ternyata menyimpan cerita heroik terkait keluarganya. Nah, seperti itu contoh-contoh dari plot twist. Ini yang terakhir ya, kejadian atau kejutan yang tidak terduga. Ya, seperti contohnya ini di alun-alun Madiun, ia tidak sengaja bertemu tokoh terkenal yang menginspirasinya. Ini sering sekali terjadi di kehidupan kita. Barangkali kalau kalian memang ada kisah seperti itu saja yang dijadikan kisah, ya kan. Jadi lebih baik kisah itu adalah kisah yang kita pernah alami, karena kita akan lebih mudah berpikirnya. Jadi jangan sampai kalian menceritakan kisah yang sebenarnya kalian tidak tahu kisah itu sama sekali, karena itu akan mempersempit informasi, mempersempit kosakata kalian terhadap hal tersebut. Maka dari itu silahkan kalian melakukan observasi terlebih dahulu, boleh browsing, boleh tanya-tanya sama temennya, boleh dari referensi buku lain ya. Jangan sampai kalian menulis cerita tapi kalian tidak tahu apa-apa mengenai cerita kalian tersebut. Oke, itu tips yang paling penting. Nah, sekarang selamat berkarya teman-teman semua. Kira-kira belajar apa lagi ya menurut kalian? Apalagi yang perlu kita bahas nih? Atau judul, bisakah menentukan judul yang menarik? Silahkan kalian bisa komen di bawah kira-kira apa lagi yang perlu kita pelajari mengenai membuat cerita dan lain sebagainya. Nanti akan saya coba buatkan videonya buat kita semua. Terima kasih.